Halo, para saksi masa lalu. Tahukah kamu, di mana letak sebenarnya harta karun yang dijaga Sphinx? Dan apa rahasia di balik kode-kode terenkripsi dalam Perang Dunia yang hampir melenyapkan kita? Di Fakta Historika, kita melompat dari reruntuhan peradaban yang hilang ke garis depan sains politik hari ini. Kita bukan mencari legenda, kita mencari bukti. Siapkan pikiranmu. Sebab, sejarah bukanlah buku. Ia adalah medan pertempuran yang tak pernah usai. Analisis keuntungan Perang Dunia, dari keruntuhan imperium hingga dominasi global. Bayangkan dua konflik terbesar yang pernah melanda sejarah umat manusia. Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Di dalamnya, jutaan nyawa hilang, kota-kota hancur, dan peradaban berada di ambang keruntuhan. Namun, di balik penderitaan kolektif dan kehancuran yang tak terhingga itu, selalu ada pihak yang justru diuntungkan. Pertanyaannya, siapakah mereka? Apakah para pemenang perang selalu berakhir dengan kemakmuran? Ataukah kemenangan itu hanyalah ilusi yang menyembunyikan kebangkrutan dan luka dalam? Kita akan menyelami pertanyaan-pertanyaan ini secara mendalam untuk memahami siapa yang benar-benar menuai keuntungan saat terjadi perang yang menderitakan manusia. Perang Dunia Pertama, kemenangan yang pincang dan lahirnya kreditor global. Ketika peluru terakhir ditembakkan dan gencatan senjata diumumkan pada 11 November 1918, publik Eropa merayakan kemenangan sekutu. Inggris dan Prancis berdiri sebagai pemenang resmi, sementara Jerman dipaksa berlutut di meja perundingan Versailles. Namun, di balik euforia itu, tersembunyi kenyataan pahit. Kemenangan tidak otomatis berarti kesejahteraan. Bagi Inggris, perang adalah pedang bermata dua. Meskipun berhasil mempertahankan statusnya sebagai imperium terbesar dan bahkan memperluas jajahan melalui mandat Liga Bangsa-Bangsa atas wilayah-wilayah strategis seperti Palestina dan Mesopotamia, ekspansi wilayah ini ditopang oleh utang yang membebani generasi berikutnya. Tercatat bahwa utang luar negeri Inggris yang pada tahun 1914 hanya sekitar 650 juta euro, membengkak menjadi lebih dari 7,4 miliar euro pada akhir perang. Lebih dari separuh jumlah ini adalah pinjaman dari Amerika Serikat. Imperium yang dulunya adalah pusat keuangan global kini harus bergantung pada negara lain untuk bertahan hidup. Prancis pun tidak jauh berbeda. Mereka memang berhasil merebut kembali Alsace-Lorraine, sebuah kemenangan simbolis yang menghapus luka kekalahan masa lalu. Namun, wilayah utara Prancis yang menjadi medan tempur utama porak-poranda, lebih dari 300.000 rumah, 6.000 pabrik, dan 1.500 sekolah musnah. Industri baja dan batu bara, jantung perekonomian Prancis, hancur total. Akibatnya, baik Inggris maupun Prancis keluar dari perang dalam keadaan pincang. Mereka menang di atas kertas, tetapi biaya sosial dan ekonomi yang harus ditanggung membuat keduanya berada di ujung tanduk, menggerogoti pondasi mereka sebagai kekuatan besar dunia. Inilah momen peralihan kekuasaan yang krusial, ketika Inggris dan Prancis sibuk menambal kerugian. Ada satu negara yang melangkah keluar dari perang dengan posisi yang jauh lebih kuat, Amerika Serikat. Awalnya, AS bersikap netral, namun keterlibatan ekonomi tidak terhindarkan. Negara-negara Eropa terus membeli gandum, baja, senjata, dan pinjaman dari AS. Ketika AS akhirnya bergabung pada tahun 1917, mereka bukan hanya menyumbang kekuatan militer, tetapi juga menjadi penyelamat finansial sekutu. Total pinjaman sekutu kepada AS mencapai lebih dari 10 miliar dolar pada tahun 1919. Sebuah jumlah yang luar biasa besar pada masa itu. Pinjaman ini tidak hanya mengikat Inggris dan Prancis pada Washington, tetapi juga menegaskan pergeseran pusat keuangan dunia. Kapital global mengalir deras dari London ke Wall Street, New York. Lebih dari itu, industri Amerika berkembang pesat selama perang. Kapasitas produksi baja berlipat ganda, dan pertanian Amerika makmur karena melonjaknya kebutuhan pangan sekutu. Sebagai kreditor utama dan lumbung Perang Dunia, AS keluar dari Perang Dunia I bukan hanya sebagai pemenang militer, tetapi juga sebagai kekuatan ekonomi yang mendominasi panggung global. Ini membuktikan bahwa dalam perang besar, pihak yang paling diuntungkan bukanlah yang paling banyak bertempur, melainkan yang paling cerdas mengelola sumber daya dan posisi geopolitiknya. Di sisi lain, Jepang, yang bergabung bersama sekutu, juga memperoleh keuntungan strategis yang signifikan. Jepang dengan cepat merebut bekas koloni Jerman di Shantung, Tiongkok, serta sejumlah kepulauan strategis di Pasifik seperti Mariana, Caroline, dan Marshall. Wilayah-wilayah ini menjadi pijakan penting bagi Jepang dalam membangun jaringan dagang dan armada lautnya. Jepang bahkan memanfaatkan situasi untuk menekan Tiongkok melalui 21 tuntutan yang berisi hak konsesi dan kontrol atas industri strategis.
Perang Dunia Pertama menjadi tonggak penting bagi Jepang, negara yang baru menjalani modernisasi. Meiji ini tampil sebagai kekuatan imperial modern yang diakui secara internasional di meja perundingan Versailles. Namun, pengakuan Barat terhadap Jepang tetap setengah hati, yang kelak menjadi salah satu dorongan bagi ambisi ekspansi Jepang di dekade berikutnya. Sementara itu, bagi Jerman, kekalahan berarti kehancuran. Perjanjian Versailles 1919 menempatkan Jerman dalam posisi terhina. Mereka diwajibkan membayar reparasi perang sebesar 132 miliar mark emas, kehilangan Alsace-Lorraine, semua koloni luar negeri, dan sebagian wilayah industri. Pembatasan militer yang diberlakukan hanya 100.000 tentara. Tanpa tank, tanpa pesawat adalah penghinaan besar. Namun yang paling menghancurkan adalah aspek psikologis. Jerman dipaksa menerima War Guilt Clause, pasal kesalahan perang yang menyatakan Jerman bertanggung jawab penuh atas pecahnya perang. Penghinaan ini menciptakan trauma kolektif dan rasa malu nasional yang melahirkan Dolsto, legend, atau mitos tikaman dari belakang. Mitos ini, yang menyebut Jerman dikhianati oleh politisi sipil dan kaum sosialis, menyebar luas dan menciptakan lahan subur bagi munculnya ekstremisme. Adolf Hitler dan Partai Nazi kemudian memanfaatkan luka batin kolektif ini, menjadikan Versailles sebagai musuh utama yang harus dihapuskan. Dengan demikian, kekalahan dalam Perang Dunia I menjadi benih langsung bagi pecahnya Perang Dunia Kedua 2 dekade kemudian. Keruntuhan Imperium Lama, transformasi geopolitik. Salah satu konsekuensi paling mendalam dari Perang Dunia Pertama adalah keruntuhan imperium-imperium lama yang telah berabad-abad menjadi penopang tatanan dunia. Perang ini mengakhiri abad emas Eropa. Kekaisaran yang dianggap tak tergoyahkan, seperti Austro-Hungaria, Prusia Tsar, Kekaisaran Jerman, hingga Turki Utsmani, runtuh satu persatu, membuka jalan bagi tatanan geopolitik baru. Kekaisaran Austro-Hungaria, yang dipicu oleh pembunuhan Archduke Franz Ferdinand, justru menjadi akhir bagi imperium multietnis ini. Struktur yang rapuh dan dipenuhi ketegangan etnis ini dipercepat proses disintegrasinya oleh perang. Wilayah yang luas itu terpecah menjadi negara-negara baru berdasarkan identitas bangsa, seperti Austria-Hungaria, Cekoslovakia, dan Yugoslavia. Di timur, Kekaisaran Rusia menghadapi guncangan serupa. Tekanan ekonomi, korban perang yang besar, dan ketidakmampuan Tsar Nicholas II mengendalikan negara mempercepat pecahnya revolusi Rusia pada 1917. Dari reruntuhan Tsarisme, lahirlah Uni Soviet dengan ideologi komunis yang kelak mengubah arah sejarah abad ke-20. Di Timur Tengah, Kekaisaran Ottoman menemui akhir riwayatnya. Kekalahan Ottoman dimanfaatkan oleh Inggris dan Prancis untuk membagi-bagi wilayahnya melalui perjanjian Sykes-Picot. Dari reruntuhan Ottoman, lahirlah negara-negara baru seperti Irak, Suriah, dan Palestina di bawah mandat Barat. Sementara Mustafa Kemal Atatürk memimpin Turki modern meninggalkan struktur kekaisaran lama. Keruntuhan imperium-imperium ini memperlihatkan bahwa Perang Dunia Pertama adalah momen transformasi dunia lama, yang dikuasai oleh monarki absolut dan imperium multinasional, menjadi dunia baru yang terdiri dari republik, negara-negara bangsa, dan ideologi-ideologi modern seperti demokrasi, nasionalisme, dan komunisme. Perang Dunia Kedua, pergeseran kekuasaan global dan era bipolar. Jika Perang Dunia Pertama menandai keruntuhan kekaisaran lama, Perang Dunia Kedua menghadirkan pergeseran kekuasaan global yang jauh lebih mendasar. Pusat gravitasi dunia berpindah karena Eropa, yang selama berubah-ubah menjadi pusat kekuatan, melemah drastis. Ketika Perang Dunia Kedua berakhir pada 1945, Eropa adalah reruntuhan besar. London, Paris, Berlin, dan Warsawa hancur lebur. Inggris dan Prancis, meskipun berada di pihak pemenang formal, tidak lagi memiliki daya untuk mempertahankan hegemoni global. Biaya perang benar-benar menghancurkan fondasi ekonomi Eropa. Kekaisaran kolonial yang menjadi sumber kejayaan mulai runtuh. India memproklamasikan kemerdekaan pada 1947, diikuti oleh negara-negara Asia dan Afrika lainnya. Eropa pasca 1945 kehilangan dominasi global yang telah mereka nikmati selama berabad-abad. Dan dari hilangnya dominasi Eropa inilah, transisi menuju hegemoni dua kekuatan super, Amerika Serikat dan Uni Soviet, dimulai. Di antara pihak yang paling diuntungkan, Amerika Serikat menempati posisi utama. Bahkan sebelum ikut terjun langsung pada 1941, setelah meraup keuntungan besar melalui kebijakan Land-Lease Act, yang memungkinkan AS memasok senjata, bahan bakar, dan makanan kepada sekutu dengan imbalan pengaruh ekonomi dan politik. AS keluar dari perang dengan sekitar setengah cadangan emas dunia, produksi industri yang melonjak drastis,
dan posisi militer yang dominan. AS benar-benar menjadi arsenal demokrasi. Lebih jauh, Amerika berhasil merancang ulang sistem ekonomi global. Konferensi Bretton Woods pada 1944 melahirkan IMF, Bank Dunia, dan yang terpenting dolar Amerika ditetapkan sebagai mata uang cadangan utama dunia, menggantikan pound sterling Inggris. Dengan dominasi dolar, Amerika pada dasarnya memegang kendali atas urat nadi perekonomian internasional. Hegemoni ini dipertegas dengan Marshall Plan pada 1947, di mana AS menyuntikkan lebih dari 12 miliar dolar untuk rekonstruksi Eropa. Barat sebuah bantuan yang juga berfungsi sebagai strategi geopolitik untuk membendung pengaruh komunis Uni Soviet. Amerika tidak hanya menjadi kreditor dunia, melainkan juga pemimpin baru yang menentukan arah dunia pasca perang. Namun, Amerika tidak sendirian. Uni Soviet juga keluar sebagai pemenang besar. Kemenangan Soviet atas Nazi Jerman, terutama di Stalingrad, menjadi titik balik perang dan simbol kebangkitan. Meskipun kemenangan itu dibayar dengan harga yang sangat mahal lebih dari 20 juta rakyat, Soviet tewas. Uni Soviet tetap keluar dari perang dengan wilayah yang lebih luas dan pengaruh yang lebih besar. Negara-negara Eropa Timur, dari Polandia, Hongaria, hingga Cekoslovakia, masuk ke dalam orbit Soviet melalui pembebasan militer oleh Tentara Merah dan pembentukan pemerintahan boneka. Perdana Menteri Inggris Winston Churchill kemudian memperkenalkan istilah tirai besi Iron Curtain untuk menggambarkan terbelahnya Eropa menjadi kubu barat pro-Amerika dan timur di bawah kendali Soviet. Di Asia, Jepang mengalami kekalahan paling telak. Ambisi imperialisme mereka berakhir dengan kehancuran total. Berpuncak pada dijatuhkannya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki pada Agustus tahun 1945. Dalam kekalahannya, Jepang dipaksa melakukan reformasi menyeluruh di bawah pendudukan AS konstitusi. Baru tahun 1947 menegaskan Jepang sebagai negara demokratis dan melarang penggunaan perang sebagai alat politik. Reformasi radikal ini mengubah Jepang dari negara militaristik menjadi negara yang berorientasi pada pembangunan ekonomi. Kelak menjadikannya kekuatan ekonomi yang bersaing dengan Barat. Perang Dunia Kedua tidak hanya mengubah batas-batas wilayah, tetapi juga menciptakan tatanan global yang sepenuhnya baru. Dunia tidak lagi multipolar seperti sebelumnya, melainkan bipolar dengan dua kekuatan raksasa yang saling bersaing, Amerika Serikat dan Uni Soviet. Pembagian Jerman, pendirian Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan pembagian Eropa menjadi dua blok semuanya menunjukkan pergeseran kekuatan yang mendalam. Eropa, yang pernah menjadi pusat dunia, kini hanya menjadi ajang perebutan pengaruh dua raksasa. Inilah saat dimulainya abad Amerika sekaligus babak baru rivalitas global yang dikenal sebagai Perang Dingin. Kesimpulan, siapa pemenang sejati? Setelah meninjau kedua perang besar ini, jelas bahwa perang tidak pernah memberikan keuntungan merata bagi semua pihak. Pihak yang paling tidak diuntungkan adalah imperium-imperium lama dan bangsa-bangsa kolonial. Inggris dan Prancis mungkin tercatat sebagai pemenang formal, tetapi mereka kehilangan imperium yang menjadi sumber kejayaan mereka. Dekolonisasi yang bergulir sejak 1945 menunjukkan bahwa mereka tidak lagi menjadi pemegang kendali utama dunia. Lebih tragis lagi adalah bangsa-bangsa yang menjadi ajang pertempuran, seperti Polandia dan banyak negara Asia dan Afrika, yang menderita kehancuran total dan harus berjuang lama untuk mendapatkan kemerdekaan sejati. Namun, jika kita kembali menanyakan siapa yang benar-benar diuntungkan, jawabannya jelas adalah Amerika Serikat. Dari kreditor global di era 1918, AS muncul sebagai hegemon ekonomi dan politik dunia pasca 1945, abad ke-20. Pada dasarnya adalah American Century. Dunia berubah dari multipolar Eropa menjadi bipolar Amerika Soviet. Dan dari titik inilah tatanan dunia modern lahir. Sejarah mengajarkan kita bahwa keuntungan sejati dari perang bukan hanya siapa yang menang di medan tempur, tetapi siapa yang mampu mengubah kehancuran menjadi kekuatan baru dan memanfaatkan momentum untuk menata ulang dunia sesuai kepentingan mereka. Pertanyaan besar yang patut kita renungkan adalah, apakah pola serupa, di mana pihak tertentu menuai keuntungan geopolitik dan ekonomi yang tidak proporsional dari kehancuran kolektif, terus berulang dalam konflik-konflik modern saat ini? Kisah dua perang dunia adalah pelajaran abadi tentang kekuasaan, biaya konflik, dan lahirnya hegemoni baru dari reruntuhan. Pergeseran kekuasaan global ini membentuk dunia yang kita tinggali hari ini. Jadi, menurut Anda, apakah ada negara yang diuntungkan dari konflik-konflik terkini dengan cara yang mirip dengan Amerika Serikat pada abad ke-20? Tuliskan analisis Anda tentang pemenang tersembunyi dalam konflik modern di kolom komentar di bawah. Jika Anda tertarik dengan analisis sejarah geopolitik yang mendalam seperti ini, pastikan Anda menekan tombol like. Bagikan video ini ke teman-teman
yang peduli dengan sejarah. Dan subscribe ke channel ini agar Anda selalu mendapatkan wawasan terbaik tentang dunia dan sejarah. Terima kasih banyak sudah menyaksikan dan sampai jumpa dalam analisis berikutnya.